kenapa mereka bilang harus menunggu rekapan lagi? Apa yang perlu diedit? Abang saya meninggal perutnya terbelah. Kata mereka, kanker stadium 4. Tiba-tiba kami tahu perutnya terbelah. Kenapa? Apa yang ditutupin rumah sakit? Terus, kenapa susah sekali memberikan informasi? Saya sudah menunggu lama, saya hanya meminta riwayat abang saya kenapa perutnya terbelah. Inilah luapan kemarahan gadis berambut pirang di depan petugas jaga sebuah rumah sakit di kota Batam. Perempuan yang mengenakan jaket jeans ini murka lantaran ia merasa dipersulit ketika hendak meminta riwayat sakit sang kakak yang telah meninggal usai menjalani perawatan di rumah sakit tersebut tahun 2022 silam. Ia kecewa karena merasa dipermainkan dengan dalih banyak prosedur yang harus dilalui. Padahal ia hanya ingin mengecek riwayat tindakan pengobatan terhadap mendiang kakaknya. Saya sudah 4 kali totalnya hari ini datang ke sini ya. Hanya meminta riwayat. Abang saya melakukan pengobatan apa? Abang saya melakukan rawat inap apa? Abang saya melakukan rawat jalan apa? Kenapa rumah sakit awal bros sebesar ini susah memberi? Kemarin dengan alasan harus ada surat kuasa. Saya sudah mendapat surat kuasa. Dari luapan emosi yang meluncur dari mulutnya, tampak wanita tersebut mencurigai kematian kakaknya karena ketika tutup usia diduga dalam kondisi tubuh terbelah. Saya hanya mempertanyakan kenapa perut abang saya terbelah. Katanya kanker stadium 4. Apakah proses pembedahan ada di kanker stadium 4? Apa? Nggak bisa tenang karena saya bolak-balik ditaruh kayak bola pingpong ya. Kan ibu tadi nyuruh saya pulang dan menunggu proses. Saya sudah baik-baik berbicara, saya menunggu. Karena sebelumnya customer service mengatakan masih ada video. Coba putar video. Kalian sip sama rekan informasi untuk customer service enggak? Kenapa? Enggak ada. Harus berapa lama saya menunggu proses? Entah seperti apa kebenarannya, namun sejak video luapan amarah itu viral dan banyak diposting akun gosip, tak lama berselang melalui laman akun gosip, pihak rumah sakit langsung mengklarifikasi melalui tulisan panjang. Pada keterangan itu, pihak rumah sakit mengklaim sudah melakukan tindakan medis sesuai ketentuan hukum, bahkan sudah meminta persetujuan hingga memberikan rekam medis ke istri almarhum. Ya, entah karena efek operasi pembedahan atau ada tindakan yang diduga khusus untuk pasien kanker. Yang jelas perempuan ini kecewa karena pihak rumah sakit diduga memperlambat permintaannya, diduga karena berkas perawatannya harus dicari dan diedit ulang. Kenapa harus rumah sakit menunggu lagi? Emang riwayatnya belum ada. Mau diedit apa lagi? Harus enggak, gini loh. Saya hanya meminta riwayat ya. Riwayat. Itu abang saya sudah meninggal 2022. Oke? Saya di 2024. Kenapa harus menunggu? Emang di komputer tidak ada data-datanya langsung? Rekapan apa? Mereka mau edit apa? Saya hanya mau melihat semua data riwayat saat abang saya melakukan pengobatan di rumah sakit sebesar Awar Bros ini. Saya juga perlu CCTV pada saat abang saya melakukan pembedahan perutnya. Di situ nggak ada CCTV nggak? Karena itu ruangannya. Oke, nggak ada CCTV di lift. Abang saya dipindahkan melalui apa? Tangga. Abang saya dipindahkan melalui apa? Ini mau dijelasin sama ibu. Bukan dijelaskan, dia menyuruh saya langsung pergi dan menunggu waktu. Jika seorang wanita yang mengaku adik pasien yang meninggal meradang karena pelayanan salah satu rumah sakit di Batam, Bengkulu, kisah miris lagi-lagi mencungkil nurani akal sehat publik. Ya, HR, oknum guru agama di Bengkulu Utara, diduga telah melakukan aksi biadab dengan melakukan ruda paksa terhadap 24 siswinya sendiri. Atas aksi kejinya, HR yang masih berusia 30 tahun ini akhirnya tak berkutik ketika diringkus polisi. Sebelumnya, pegawai negeri sipil ini dilaporkan sejumlah wali murid atas aksi pencabulan yang dilakukannya. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 24 siswi sekolah dasar menjadi korban pencabulan HR. Aksi bejat pelaku ini dilakukan saat praktik sholat tepat proses belajar mengajar tengah berlangsung. Soal-soal yang lagi dikerjakan sama siswi-siswinya di kelas didekati, tapi tangan pelaku memegang bagian vital siswi-siswinya. Nggak kebayangkan kayak gimana, ya Allah, nauzubillah min dzalik, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, amit-amit Bang Bayi ya, jangan sampai, mudah-mudahan dijauhin deh sama orang-orang yang kayak gitu ya. Mudah-mudahan anak kita dijaga terus. Karena kok bisa ya
punya pikiran sejauh itu gitu loh. Gerakan sholat gitu. Bingung saya berkata-katanya. Ya kan? Saat digiring ke kantor polisi, tersangka sempat berkelit dalam pemeriksaan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, tersangka pun akhirnya mengakui perbuatannya. Anak-anak yang masih di bawah umur. Jadi korban rata-rata sampai dengan saat ini masih banyak yang tidak melapor. Aksi bejat oknum guru agama ini jelas mencoreng nama baik sekolah dan profesi guru agama. Lantas apa reaksi para selebriti? Kalau menurut saya sih, apalagi ini menyangkut agama, guru agama pula, ya kan? Dia harusnya yang lebih paham masalah agama. Kalau menurut saya dia dikasih hukuman seumur hidup deh, karena bukan 1-2 orang ya, 24. Itu banyak banget. Itu yang ketahuan loh. Yang nggak ketahuan mungkin lebih banyak lagi. Mungkin ada lagi adik kelasnya, kakak kelasnya, kita nggak tahu. Ada yang berani ngomong, ada yang nggak berani kan. Pasti masih lebih banyak lagi. Lebih baik mendingan hukuman mati deh ya. Jelas itu mah. Apalagi kalau itu kan udah sakit. Menurut aku sih ya itu udah sakit. Ya dikasih hukuman seberat-beratnya deh. Karena menyangkut masa depan kan. Dan ini psikisnya anaknya yang kena. Buat ibu-ibu yang di luar sana, seperti saya yang sebagai ibu, lebih waspada lagi menjaga anak-anaknya, lebih jangan terlalu dilepas juga kalian di sekolah ya Mas ya. Karena tetap harus diawasin. Saat kasus ruda paksa terhadap 24 murid begitu mencungkil nurani publik di jagat maya, puluhan video dan foto asusila yang diduga diperankan oleh pelajar di Tulung Agung beredar luas hingga di aplikasi penyimpanan daring. Yang mencengangkan, dalam aplikasi penyimpanan daring yang beredar, setidaknya terdapat 26 video dan 20 foto bugil korban. Bahkan, dalam salah satu video, pemeran masih memakai baju seragam putih berlogo salah satu SMK negeri di Tulung Agung. Berdasarkan laporan yang kami terima, ibunya menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal melalui aplikasi WhatsApp yang menyebarkan foto maupun video dari korban tersebut. Dan dari laporan tersebut juga ibunya mengetahui bahwa ibunya juga kepada korban meng-cross-check bahwa benar itu adanya korban itu tersebut. Jadi nanti ibunya juga akan kami beri periksa, wawancarai lebih tambah lagi mengenai keterangannya itu. Sejak kasus ini mencuat, orang tua pemeran video rupanya telah melayangkan laporannya ke polisi. Pelapor meminta polisi untuk mengungkap pelaku yang menyebarkan video tidak senonoh tersebut. Kami menerima bahwasannya memang ada pengaduan maupun kasus-kasus yang viral mengenai video maupun photoshoot yang tersebar di wilayah Tulung Agung. Nah, itu kemarin juga sudah kita terima laporan dari pelapornya, yaitu ibu korbannya sendiri, kemudian dari korban, namun sementara yang kami berhasil wawancari adalah dari ibu, karena menurut keterangan ibunya anaknya masih mengalami gangguan mental. Jadi ada waktunya nanti kami akan memanggil dari pihak korban. Untuk sementara dari pihak terlapor masih kita proses dalam lidik. Kemungkinan penerapan pasal yang kita terapkan pada terlapor maupun kasus ini adalah Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini bukan sembarangan foto sama video, tapi foto sama videonya itu dia nggak pakai busana, nggak pakai baju. Karena kalau menurut Bom dia punya musuh nih, dia punya musuh, jadi sengaja tuh foto-fotonya dihack, handphonenya dihack, habis itu disebarluaskan. Bisa jadi kayak gitu, atau nggak sengaja kesebar atau kepencet tuh handphonenya untuk kepencet foto-foto videonya. Ya kalau bisa sih foto-foto sama video kayak gitu nggak usah disimpan lah. Kalau misalkan lagi foto atau lagi bikin video begitu, mohon maaf nih ya, langsung dihapus aja. Soalnya ngeri handphone zaman sekarang, kalau ngeri hilang dicolong orang, ntar bisa dibuka diretas, wah habis semua data-data kita tersebar luas. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui jika video yang beredar luas diduga bermula dari hubungan asmara antara pemeran video dengan kekasihnya. Pemeran video diduga mengirimkan adegan tersebut untuk kepentingan pribadi dengan sang pacar. Dulu itu mereka memang menjalin hubungan kekasih, jadi pacaran, jadi hubungannya itu putus nyambung, dan ibunya itu
memang mengetahui bahwa anaknya itu pernah berpacaran dengan terlapor tersebut, namun demikian tidak tahu bahwa memang pernah korbannya itu dan terlapor pernah menyebarkan menyebarkan video-video tersebut. Kemungkinan masih satu, Pak. Namun demikian kemarin kita wawancarai ada beberapa nama, namun demikian itu buktinya masih belum kita peroleh. Yang jelas yang dilampirkan oleh dari pelapor kepada kami yaitu satu orang. Dia itu statusnya Masih terlapor. Meski laporan sudah dilayangkan hingga Rabu siang, pihaknya belum bisa meminta keterangan dari pemeran video karena mental yang bersangkutan masih belum stabil akibat beredarnya video dan foto pribadinya tersebut. Kasus video asusila yang melanda muda-mudi hingga pelajar ini jelas sisakan ironi betapa kebebasan pergaulan terus menghantui lingkungan sosial. Lantas, apa tanggapan selebriti? Kalau misalnya pelajar ya masih anak kecil ya, masih bau cupang kalau dikata mah. Kecil, Pak. Kayak ikan cupang kan kecil ya. Ini pelajar ini masih anak kecil. Kagak usah lah berbuat zina. Gak usah ingat orang tua lu masih pada ada, ya. Ingat kalau misalkan lu berbuat zina lagi masih kecil, masa ya anak kecil punya anak kecil kan kagak boleh. Mending kalau misalkan dilayani secara normal. Kalau misalkan dibuang lagi, aborsi lagi, dosa lagi lu tanggung. Kagak boleh deh pokoknya. Hindari zina. Itu kata Rhoma Irama. Maraknya aksi asusila hingga prostitusi online hingga melibatkan pelajar di tanah air jelas tak bisa luput dari mudahnya akses tontonan dewasa. Para pembuat konten syarat asusila bahkan sudah sedemikian merajalela hingga para aktor di dalamnya banyak meraup keuntungan dari praktek konten asusila. Salah satu yang paling hangat digerebeknya rumah produksi film dewasa di kawasan Jakarta Selatan yang sempat heboh di penghujung tahun 2023 lalu. Hingga kini kasusnya mulai terang benderang, bahkan tak hanya pemilik rumah produksi dan kru yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk bintang atau pemeran di dalamnya seperti Siskae. Wanita yang selalu tampil seksi memberi efek stimulasi libidinal dalam setiap aktingnya ini diduga cukup berperan mencemarkan gairah dan hasrat yang liar melalui film dewasa yang diperankannya. Dan baru-baru ini, setelah beberapa kali mangkir dari panggilan polisi, pemeran film asusila yang sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka ini tak berkutik ketika diciduk di apartemen miliknya. Video penangkapan Siskae bahkan viral di jagat maya. Mbak Siska dari sini, Mbak. Dari sini, Mbak. Dari sini. Nah. Gimana? Gimana Kak Siska? Mundur dong, mundur. Kabur ya? Halo, Mbak. Mbak, tanggapannya dong dikit. Gimana, Mbak? Apa kan kooperatif? Bukan pintu. Sorry ya, Bang. Mbak, sebelum ke Jogja kemana aja, Mbak? Iya, Mbak. Ada pindah-pindah soalnya, Mbak. Sampai lift kayak biasa, Bang. Bang. Wah. Mbak. Siskanya dijemput dari Jogja oleh penyidik Reskrimsus Polda Metro Jaya. Sehingga kami tadi sudah bicara dengan Bapak penyidiknya, cuman tadi belum bisa dilakukan pemeriksaan tambahan, ya kan? Karena penyidiknya mau istirahat dulu katanya gitu. Setelah ditangkap tadi pagi di Jogja, di Sleman oleh penyidik Subdit Siber di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Kemudian tersangka FCN alias S telah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 19 WIB hari ini, hari Rabu. Dan tersangka dikasih kesempatan untuk makan malam dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka FCN alias S, juga dilakukan tes urin dengan hasil negatif. Kemudian rekan-rekan tadi saksikan tersangka S sudah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan lantai 5 di gedung Polda Metro Jaya oleh Subdit Siber di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Siskae sendiri kemarin berkelit jika kliennya bukan mangkir dari panggilan polisi, tapi sebaliknya hanya miskomunikasi saja. Sebenarnya kemarin itu di tanggal
surat panggilan yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya, surat panggilan yang disampaikan kepada Siska E untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka itu sampainya tanggal 18 karena undangan itu untuk tanggal 19, seperti itu dia. Nah, jadi sampainya kepada Siska E kabarnya tanggal 18 malam, sehingga waktu yang diinikan Siska tidak connect, dan memang di situ ada miskomunikasi juga karena kemarin dilakukan pemanggilan terhadap Siska E karena memang katanya ada urusan keluarga. Kemudian kemarin itu Siskanya di tanggal 19 itu tidak bisa hadir karena terlambat mendapat surat panggilannya. Nah, seperti itu dia. Meski sudah diamankan pihak kepolisian pasca ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak juru bela Siska E tetap berusaha mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Polda Metro Jaya. Lantas mungkinkah Siska E yang sempat mangkir tetap akan diberi penangguhan atau akan tetap ditahan di rutan Polda Metro Jaya guna penyelidikan? Hari ini kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti mau kita sampaikan kepada Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya. Jaminan itu nanti saya sendiri yang menjaminkan diri saya sebagai pengacaranya untuk Siska tidak akan kabur dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Seperti itu dia.